Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sukmawati. Saya dari Prodi PG PAUD, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang anak yang mengalami kekerasan oleh orang tuanya, ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan, dampak dari anak yang mengalami kekerasan, serta cara penanganan anak yang mengalami kekerasan. Jika kita amati dan telusuri, baik itu di dunia sosial media ataupun di dunia nyata sekalipun, banyak sekali kasus-kasus orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Contohnya, seorang ayah yang tega membanting anaknya hingga meninggal dunia. Atau contoh lainnya ada ibu tiri yang tega mengurung anaknya di kamar mandi hingga ia pingsan. Dan banyak lagi kasus-kasus lainnya yang dimana itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dan ini adalah sungguh-sungguh miris sekali. Biasanya, orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya, itu tentu ada alasan tertentu. Dan kebanyakan orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya hanya ingin mendisiplinkan anaknya agar ia bisa tertib dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut. Tetapi dengan cara yang keliru, yaitu orang tua tersebut sedang mengalami banyak masalah sehingga ia melampiaskan emosinya kepada anaknya dengan cara melakukan kekerasan. Ada juga gitu. Dan banyak lagi alasan lainnya, atau bahkan orang tua tersebut pecandu narkoba bisa jadi. Jadi banyak banget alasan kenapa orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya. Jika kita amati dan telusuri, memang sungguh miris gitu orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya, terutama anak usia dini, yang dimana anak masih kecil, masih butuh bimbingan, masih butuh arahan, anak masa-masa golden emas, yang dimana itu butuh ilmu untuk mendidik mereka. Dan ada juga ciri-ciri nih, anak yang mengalami kekerasan orang tua. Misalkan nomor 1, anak itu luka-luka atau memar-memar fisiknya, atau juga anak itu sering melamun, sering sedih, sering terdiam, atau yang ketiga anak itu jadi tidak nafsu makan. Banyak banget ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan. Itulah ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya. Lalu dampaknya apa ketika anak mengalami kekerasan dari orang tuanya? Dampak dari anak yang mengalami kekerasan oleh orang tuanya itu ada 2. Yang pertama, fisiknya itu bakalan kelihatan memar-memar, luka-luka, membekas. Yang kedua, psikisnya atau mentalnya. Dan ini berdampak panjang sekali. Bahkan dia bisa dendam kepada orang tuanya, merasa trust issue atau hilang kepercayaan, merasa tidak aman, merasa ketakutan, bahkan dia bisa depresi hingga bunuh diri. Dan ini yang paling berbahaya sekali. Dan jika dia menjadi orang tua nanti, bahayanya dia akan melakukan kekerasan juga kepada anaknya karena dia dicontohkan oleh orang tua sebelumnya. Dan inilah miris gitu, sungguh-sungguh miris sekali. Cara menangani anak yang mengalami maltreatment atau kekerasan dari orang tuanya. Yang pertama, jika dia anak didik kita, maka kita harus memanggil orang tuanya ke sekolah. Kita berbicara, kita berdiskusi, berkomunikasi dengan orang tuanya, serta memahami masalahnya apa dan bagaimana solusi terbaiknya, serta menjelaskan cara atau parenting yang baik untuk mendidik anak.
Dan yang keduanya, jika anak didik kita yang mengalami kekerasan ini, maka kita harus terjun langsung kepada anak didik tersebut. Kita tanya dia dari mata turun ke hati, berbicara dari hati ke hati dengan dia dengan penuh kasih sayang, memotivasi dia, membangkitkan mental dia agar memiliki mental yang kuat, dan serta cara-cara lainnya. Dan yang ketiga, jika kasus ini udah benar-benar di ujung tanduk dan anak itu tidak mau berbicara sama sekali, dia mengalami diam, benar-benar diam, berarti ini harus ke ahlinya langsung, yaitu psikologi anak atau psikiater anak, psikolog anak atau psikiater anak gitu. Ya, jadi harus langsung kepada ahlinya. Dan yang keempat, jika orang tuanya itu tidak bisa diajak kerja sama dengan kita, maka kita harus bisa ambil tindakan lain, yaitu melaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu polisi. Karena ada undang-undang perlindungan anak yang dimana keadilan akan ditegakkan oleh yang berwajib, karena negara kita adalah negara hukum. Nah, begitulah sharing kita kali ini, yaitu tentang cara menangani anak yang mengalami kekerasan oleh orang tuanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih ada kekurangannya, mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.